Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ada informasi terbaru dari liputan9.id. Tema ini cukup menarik. Hilman Latif, mantan Dirjen PHU dan Bendahara Muhammadiyah, diduga terima duit ribuan dolar AS. Jakarta, Liputan 9 News. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan aliran uang pada mantan pejabat Kementerian Agama Kemenak dalam perkara korupsi kota haji tahun 2023-2024. Salah satunya menyeret mantan Direktur Jenderal atau Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif. Selain sebagai Dirjen PHU, Hilman Latif juga diketahui aktif sebagai bendahara umum, bendahara PP Muhammadiyah. Ya, maaf sahabat-sahabatku yang Muhammadiyah, tidak ada kaitannya antara pelaku korupsi dengan ormas. Tidak ada satupun ormas NU Muhammadiyah yang mengajarkan kadernya korupsi. Tetapi berita ini cukup berimbang ya. Biasanya kalau yang korupsi itu kader NU, rame netizen itu ya. Ternyata semua ormas, apapun namanya ya, memiliki potensi yang sama. Yang namanya orang tidak bisa mengatasnamakan organisasi. Begitu pula organisasi memiliki jumlah kader yang begitu banyak, mungkin ada 1, 2, 3 yang error. Tetapi pada prinsipnya organisasi itu mengajarkan kita bagaimana bersosial, bermasyarakat, bagaimana mengikuti aturan agama, aturan negara, dan lain-lain. Kalau ada yang error, ya jangan menyalahkan ormasnya. Berita ini menurut saya cukup berimbang karena selama ini netizen itu sangat semangat ya, bikin nyinyiran, bikin sindiran kalau kepada NU, tetapi kepada ormas lain ya kesannya wallahu a'lam. Ya, karena mungkin mereka bukan membenci orangnya tapi membenci NU-nya ya, membenci ormasnya, sehingga kalau ada satu yang error diungkit-ungkit seolah-olah semuanya error. Padahal itu sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada ormas manapun yang mengajarkan keburukan di Indonesia, maksudnya ormas-ormas keagamaan ya. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, aliran dana tersebut berasal dari pihak swasta yang berkepentingan dalam pengaturan kota haji khusus dan telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara ini. Kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni, ya nanti sahabat-sahabatku bisa dibaca sendiri ya di liputan9news.id. Beritanya ini sudah viral di mana-mana. Pada prinsipnya saya ingin menyampaikan ya, karena di judul tulisan ini menyebut kata Muhammadiyah, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabatku bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Hilman Latif ini tidak sama sekali mewakili Muhammadiyah. Begitu pula apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku atau memang kader NU tidak sama sekali mewakili Nahdlatul Ulama. Pada prinsipnya ormas Islam di Indonesia ya mengajarkan kebaikan, mendidik, mengkader kader-kadernya menjadi yang terbaik. Kader NU, kader Muhammadiyah yang baik-baik jauh lebih banyak daripada yang error. Kemudian selain itu, yang namanya politik ya, itu kesannya abu-abu ya. Jadi yang korupsinya jauh lebih banyak dari yang saya sebutkan ini banyak di Indonesia, tapi tiba-tiba orangnya hilang ya. Tetapi yang korupsinya kadang-kadang ya tidak begitu banyak, ya mungkin nasibnya sial, mereka ditangkap. Maka menurut saya ini menjadi pelajaran terutama bagi para pejabat, terutama bagi para aktivis untuk hati-hati ketika dipercaya menjadi abdi negara. Bisa jadi karena dia terzolimi,
Bisa jadi karena dia kena jebakan, bisa jadi dia karena kurang hati-hati memilih anak buah. Anak buahnya terseret, bosnya juga ikut terseret. Ala kulli hal, hukum di dunia ini berbeda dengan hukum di akhirat. Hukum di dunia ini ya berdasarkan zahirnya saja. Nahnu nahkumu bizzawahir. Dilihat dari zahirnya saja. Tetapi hukum di akhirat adalah hukum di mana keadilan yang sebenar-benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Bisa jadi yang dipenjara itu ya tidak begitu, dosanya tidak sebesar orang-orang yang sampai hari ini betul-betul banyak makan uang rakyat tetapi mereka aman karena masih punya kekuatan politik, duitnya masih banyak, sehingga di dunia aman-aman saja. Nanti pengadilan di dunia akan berbeda dengan pengadilan di akhirat. Di dunia mungkin dia tidak dicatat sebagai orang yang bersalah, tapi ingat di akhirat Allah Maha Adil. Begitu pula sebaliknya, di dunia dia sudah masuk penjara, dia sudah dipecat dari pekerjaannya, bahkan mungkin dinyinyirin oleh netizen, tetapi ternyata mereka itu orang yang terzalimi. Nanti pengadilan akhirat lah yang akan memperlihatkan kepada siapapun. Di dunia aman-aman saja, tapi di akhirat kita tidak bisa mengelak, di akhirat kita tidak bisa menghindar. Sekali lagi, tulisan ini tidak untuk menyudutkan siapapun, ini hanya menjadi pelajaran kepada kita bahwa tidak ada ormas keagamaan di Indonesia yang mengajarkan kader-kadernya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jangan menjas ormasnya, tetapi kita kembalikan bahwa ia melakukan tindakan yang kurang terpuji atas kehendak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.